Faiz, kali ini di Melek Hukum kedatangan tamu, makanya saya pakai face shield karena masih masa pandemi jadi supaya aman sesuai dengan protokol COVID-19, makanya saya pakai face shield kayak gini. Sudah kedatangan tamu, ini tamunya Bunda Ajeng. Terima kasih udah datang. Nanti Bunda ini akan cerita yang mungkin bisa jadi juga ini relevan banget. Mungkin Anda di luar sana banyak banget yang ngadepin masalah ini. Kita dengerin nanti ceritanya. Saya taruh sini dulu deh kameranya. Sip, segini kali ya. Oke, Bunda makasih udah datang loh. Saya pikir tuh saya undang supaya bisa cerita banyak. Karena tadi saya udah bilang bisa jadi sih penontonnya Melek Hukum juga banyak banget yang dapet atau ngalamin hal yang sama Bunda. Jadi Bunda ini kalau saya nyebutnya apa? Berarti udah mantan dong ya, mantan suami ya? Iya mantan. Jadi Bunda nikah, tapi nikahnya nikah siri ya? Nikah siri. Nah waktu itu kenapa mau nikah siri? Makanya saya tuh sering banget bingung kenapa sih perempuan mau nikah siri. Mungkin Bunda bisa cerita. Jadi gini, pada waktu pertemuan itu si mantan suami itu kan selalu mengejar saya artinya untuk berkenalan dan sebagainya gitu kan. Dia mengaku bahwa dia tidak beristri gitu, dia tidak beristri apalagi beranak gitu kan, nggak punya anak gitu kan. Nah tapi Lajang aja ya. Lama dia mengejar saya gitu kan, meyakinkan saya supaya saya itu mau untuk menjadi istrinya dia gitu kan, sampai dia berjanji-janji yang manis gitu kan gitu. Nah ketika saya sudah menjadi istrinya, itu pun masih disimpan rapat sama si mantan suami bahwa dia itu memiliki anak dan istri di luar sana selain saya. Oh itu iya. Jadi selama sekian tahun itu berapa sekian lama tahun Bun? lama. Saya sama dia itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Dulu dia bekerja nggak pasti ya pekerjaannya. Serabutan ya. Gitu. Serabutan ya, pekerjaan nggak pasti. Artinya banyak menganggurnya. Nah kalau saya kan memang orang yang selalu bekerja, gitu kan. Saya tetap bekerja gitu kan. Sampai saat ini gitu. Lambat laun kesininya dia itu peranggainya itu berubah, yang tadinya dia itu pura-pura manis gitu, atau memang itu dibuat-buat supaya saya itu nurut mungkin, supaya saya itu memberi sama dia, percaya mungkin. Kesininya itu tingkah lakunya itu terlihat seperti misalnya Bun, tidak bekerja sama sekali, nganggur gitu ya. Seperti dia memukuli anak saya. anak saya. Bunda berarti anak tirinya maksudnya. Anak tirinya. Ya? Okay. Karena saya itu mohon maaf ya, saya punya anak 2. Sebelum gitu, nikah sama sebelum menikah sama mantan, ya? punya anak 2. Almarhum itu ayahnya anak-anak sudah meninggal gitu kan, seperti itu. Nah ketika dia sudah berjalan, artinya dia sudah menjadi suami saya, dia itu berubah sering. Selain dia memanfaatkan saya itu seperti itu, pokoknya. Manfaatinnya gimana Bun? Artinya, mohon maaf ya, mungkin ini agak-agak rahasia. Jadi saya yang bekerja dong, saya yang bekerja. Dia selalu minta dibelikan apa ini itu yang. Loh, kok kebalik ya? Biasanya kan apa aja dia selalu minta dibelikan. Seperti ya, mohon maaf ya, mengambil tabungan saya tanpa izin, gitu, mengambil. Artinya yang nggak seharusnya uang ya. Yang Bunda hasilin dari kerja Bunda itu malah justru digunakan sama suami. Kan biasanya suami itu yang menafkahi istrinya nih gitu ya. Oke, terus. Oke, di situ saya masih diam. Saya masih diam, gitu kan. Tapi setelah anak saya selalu dipukul, memukulnya itu bukan hanya pakai tangan, memukulnya itu pakai helm, pakai balok. Itu dua-duanya anak saya, dua-duanya. Dan saya nggak boleh lapor polisi atau bicara dengan orang luar sana. Itu dibilang gitu, kamu nggak boleh cerita ya? Kalau saya sampai cerita atau saya sampai lapor, dia akan habisi saya dan anak-anak saya. Aduh Bun. Seperti itu. Nah terakhirnya saya udah nggak kuat sama sekali. Saya itu pulang ziarah dari kampung, saya ziarah karena saya sudah lelah, sudah capek sekian tahun saya menahan. Saya sendiri kalau pulang kerja saya capek, saya pulang malam, saya mencari nafkah mencukupi buat
keluarga gitu, saya dipukulin. Sampai bekas-bekas juga masih ada, bekas-bekasnya. Ini bekas luka, Bun. Ini pisau. Ini pisau. Dia pegang pisau itu ada menancap di perut saya, itu ada di semua. Kekerasannya sampai segitu? Iya, badan saya dipukul pakai botol gitu. Sampai sekarang masih sakit tuh, kalau masih sering terasa gitu. Di situ pas terakhirnya saya diusir dari rumah saya sendiri setelah saya pulang ziarah. Di situ sudah ada perempuan lain sama anak. Itu anaknya dia di rumah saya dibawa. Itu dibilangin ke Bunda bahwa ini adalah istri, itu istri pertamanya maksudnya? Iya, itu istrinya dia. Dibawa di rumah saya dengan keluarganya dia yang lain. Sementara saya yang punya rumahnya sama anak saya diusir. Saya keluar rumah pakai daster basah. Sama anak-anak? Iya, pakai daster basah saya keluar rumah. Berarti Bunda sempat nanya nggak kalau istri pertamanya tahu nggak sih kalau nikah sama Bunda? Saya kurang tahu. Oh. Saya kurang tahu dia ceritanya seperti apa, karena dia selalu menutupi pernikahannya sama saya. Berarti Bunda tuh 5 tahunan lah baru tahu kemudian dia ada Iya. istri pertama, sebenarnya ada istri sebelumnya bahkan sama udah punya anak gitu ya. Bunda tadi Bunda cerita, jadi setelah nikah siri ini justru rumah selain pekerjaan Bunda tadi ya, Bunda kan yang kerja ya, rumah itu tinggal berarti di rumah. Tinggal di rumah saya sampai sekarang. Jadi saya itu diusir dari rumah dengan anak saya. Saya akhirnya saya mengontrak rumah, saya kos sama anak saya. Pun. Setelah itu saya kondisi saya sangat sakit. Saya sebagai ibu, saya yang nyari. Lihat Rumah anak-anak saya, ya. rumah saya yang saya tinggalin diambil. Sabar ya Bun ya, saya ambilin tisu deh Bun. Mana ya tisunya? Tak sabar ya Bun ya. Oke sebentar ya Bun. Ini Bun tisunya Bun, maaf. Tisunya. Ini bertahun-tahun banget ya Bun ya. Iya, terus rumah kontrakan saya yang buat penghasilan saya juga diambil sama dia. Oh Bunda punya usaha kontrakan, diambil juga sama dia. Gimana Bun ini ceritanya, mungkin Bunda bisa cerita sampai bagaimana bisa ngambil semua kontrakan Bunda. Bunda punya surat-suratnya kan? Dia selalu mengancam saya. Serta mobil saya juga diambil. Bahkan mobil yang baru saya beli juga Diambil ya Bun. Itu jadi ngerti sih Bun, Bunda bisa menangis ini karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, terus terutama bawa anak-anak ya Bun ya. karena dia datang ke saya tuh jalan kaki, Mbak. Dia nggak ngasih saya apapun. Jadi saya rumah maupun mobil sama sekali itu bukan hasil kerjanya dia. Saya berjuang karena saya pengen punya. Bunda Setelah kerja tadi Bunda cerita ya kan. itu juga ada bagian dari orang tua saya, warisan dari orang tua saya gitu kan. Jadi pokoknya Bunda pastiin saat nikah siri itu mantan suami itu gak bawa apapun, gak ada harta, dan selama nikah pun apa namanya, gak ada penghasilan dari suami gitu ya? Gak ada. Bahkan dia kalau ikut saya, artinya saya ini kan tadi punya supir gitu kan. Saya punya supir, saya juga punya anak buah gitu kan. Dia keluarin gitu. Lalu dia juga minta digaji dari saya. Kalau dia mengantar saya gitu kan. Minta gaji Bun? Minta gaji harian, minta gaji bulanan, juga minta gaji. Itu dari saya. Aduh. Jadi setelah itu kalau saya gajinya kecil, dia tetap minta tambahan gitu. Jadi sama sekali dia tuh nggak membeli uang, tapi dia malah meminta. Dan terakhirnya saya nggak tahu kalau dia punya rencana sangat jahat seperti itu. Akhirnya saya diusir setelah saya disiksa, dipukulin gitu.
Saya diusir, ternyata dia bawa ada istri gitu ya sama keluarga yang anaknya, lain Bun, ya? ke rumah saya gitu. Seperti Maaf ya itu. Bunda, nggak bisa meluk, nggak bisa apa ke Bunda karena memang lagi masa pandemi. Tapi tentu saya yakin juga semua yang nonton ini merasakan kesedihan Bunda. Tapi Bunda udah usahakan buat bisa dapetin lagi, toh itu rumah pasti udah ada atas nama Bunda, apa mobil atas nama Bunda, harta-harta lain juga atas nama Bunda. Bunda udah usaha untuk minta balik Saya udah usaha, udah laporan saya ke polisi. ke polisi, tapi sampai sekarang belum ada jawaban apa-apa. Belum ada jawaban, dan si mantan itu selalu menantang saya, nggak takut penjara, saya nggak takut mati. Kalau saya sampai di penjara, nanti saya keluar dari penjara, kamu sama anak kamu saya habisin, macam begitu. Bu, terus bersimpati ya Pak. Tentu gak mudah. Bunda mungkin saat ini pun ceritakan sampai nangis gini, apalagi saat Bunda menjalaninya, Bun ya. Makasih loh udah mau datang di Melek Hukum dan mau cerita. Bunda udah lapor polisi, segala daya upaya udah dilakukan ya Bun ya. Berarti sampai sekarang masih Bunda usaha untuk kontak? Iya, saya karena kalau dia menelpon atau berkabar itu isinya cuma ancaman. Isinya cuma ancaman, dan belum lama ini anak saya tuh di jalan dikejar-kejar. Sampai di sekarang jalan. masih ganggu Bun? Dikejar-kejar itu. Anak saya kan yang satu kan perempuan ya, dia pulang dari kuliah itu ditungguin di depan kampus itu. Terus kan dibilangin apa Bun? dikejar-kejar pakai motor gitu. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya gitu. Mudah-mudahan ya Bunda bisa setelah tayang di sini, setelah cerita banyak di Melek Hukum juga selain bisa jadi pelajaran, berbagi cerita sama yang lain juga pihak kepolisian bisa ini ya, bisa apa menanggapi laporan yang udah kasih. Bunda nggak nanya lagi ke polisi, kenapa sih nggak ditanggepin gitu? Saya udah bertanya, katanya susah untuk menjeratnya gitu. Saya udah lapor. Jadi saya tuh bingung, satu harus mengadu kemana gitu, minta keadilan gitu. Udah minta tolong ya ke pihak kepolisian. Saya juga pengen hidup tenang gitu kan, Iya, sama Bunda, anak-anak. itu harapan semua orang ya. Bunda yang sabar ya. Nih, saya punya sahabat Bunda. Jadi saya mau nanya juga nanti ke dia, mungkin juga bisa bantu buat ngasih saran lah. Bunda mungkin bisa melakukan apa, terutama yang tadi Bunda cerita, selain ada kekerasannya, udah harta rumah, mobil, semuanya juga udah diambil, padahal itu adalah hasil kerjanya Bunda. Mantan suami gak kerja, terus sekarang, sampai sekarang ya Bunda ya, masih ada ancaman. Nah itu kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan ya secara hukum? Nah udah nyampe nih teman saya Bunda, saya jemput dulu ya ke depan ya. Sip, tunggu bentar ya. Sip. Yuk, Mbak Irma masuk Iya, yuk. Nih, kenalan nih Bunda. Ya, apa Karena kabar lagi Bunda? jaga jarak jadi Assalamualaikum. salamnya gini nih. Waalaikumsalam. Makasih udah datang. Iya, Tadi tuh saya alhamdulillah. udah ngobrol duluan. Oh, Memang sih iya, ternyata iya. kalau kita dengerin ada banyak aspek dimensi hukumnya sih. Bisa Betul, jadi betul. pidana, bisa jadi juga masuk perdata. Tapi karena sahabat saya Mbak Irma ini jagonya tuh perdata. Jadi bakal kita tanya soal perdata lah. Jadi karena Iya, iya, sedang berproses juga di Benar, polisi benar, karena Bunda Ajeng ini udah cerita kalau dia udah laporin ke polisi sebenarnya soal ancaman-ancaman dari mantan suami sebenarnya ya Bunda ya. Iya, Nah, iya, iya. Tapi ceritanya ini nikah siri Mbak Irma. Nah, iya Nikah keren siri. Mbak. Ini ya, saya tadi udah sempat dengerin secara penjelasannya Fris tadi waktu pas di luar kan. Nah, ini memang pertama-tama saya ikut prihatin ya Bu ya dengan kondisi yang Sebagai dialami sesama oleh perempuan Ibu ya, ya, Mbak karena kita sebagai sesama perempuan kan
apalagi saya juga seorang ibu, pastinya juga ikut merasakan lah bagaimana kita sebagai seorang wanita ini memiliki naluri untuk melindungi anak kita sendiri. Itu pasti dimiliki oleh semua ibu ya, Bu Ajeng ya. Jadi artinya di sini saya pun bisa ikut merasakan karena sebagai seorang ibu, mungkin buat diri kita sendiri kita nggak terlalu khawatir, tapi begitu tentang anak pastinya akan khawatir ya. Jadi memang yang dialami Bu Ajeng ini cukup kompleks ya. Jadi pertama kali kalau menurut saya ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan kok Bu Ajeng menikah secara siri gitu kan awalnya. Tapi di sisi lain justru dengan menikah secara siri prosesnya untuk supaya tidak selalu memang betul-betul terikat dalam perkawinan itu malah lebih baik sebetulnya, apalagi nggak ada anak ya Bu ya. Nah karena nggak ada anak kan otomatis bisa dibilang hubungan hukumnya pun sebetulnya nggak ada gitu loh Bu Ajeng. Oh gitu ya? Iya, karena kan kalau nikah siri itu, jadi perkawinan itu ada dua aspek, dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi agama, yang kedua adalah dimensi kepada hukum negara. Jadi kalau nikah siri secara agama itu memang sah gitu kan, tapi secara hukum negara masih ada proses yang belum selesai, yaitu belum adanya pencatatan. Sebab kalau misalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 maupun kompilasi hukum Islam, itu perkawinan baru sah itu kalau selain dilaksanakan secara agama, juga dilaksanakan secara negara, artinya dicatat oleh pejabat kantor pencatatan yang berwenang. Nah sekarang kenyataannya rumah, mobil, terus kontrakan ya Bunda ya, itu justru dirampas sama mantan suami siri dari Bunda Ajeng ini. Nah iya, jadi itu malah memang sebetulnya kuat kalau menurut saya Bu Ajeng. Jadi artinya Bu Ajeng ini bisa memang ada ya namanya untuk kekerasan dalam rumah tangga itu udah ada undang-undangnya untuk supaya dilindungi di dalam untuk terutama perempuan dan anak, karena perempuan dan anak ini termasuk dalam istilahnya kelompok rentan yang kejadian kayak Bu Ajeng ini bukan cuman Bu Ajeng, saya pikir banyak sekali. Oleh karena itu mungkin ada yang namanya LBH Apik ya, kalau misalnya yang cukup terkenal untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi itu bisa ada support sistemnya. Bisa ke LBH Apik nanti ya, kita cari dan nomor kontaknya ya. Dan mungkin semoga kalau udah tayang dan nonton tayangan ini juga pihak kepolisian atau mungkin pihak-pihak yang bersimpati bisa bantu Bunda Ajeng bisa memberikan advokasi hukumnya. Benar, gitu. memberikan bantuan hukum ya, karena sebetulnya memang perempuan dan anak-anak itu kelompok rentan yang terus-menerus mengalami trauma yang semacam ini begitu kan. Jadi artinya ada hal-hal yang kita harus mulai bisa menjaga diri kita sendiri. Makanya kenapa saya bukan feminis ya, tapi setidak-tidaknya kita sebagai perempuan tuh harus berdaya. Nah makanya artinya di sini nih kita memperbaiki dulu diri kita dulu, artinya memperbaiki itu menyembuhkan luka batin dulu, karena luka batin itu membuat kita kayaknya susah bangun lagi gitu kan. Jadi artinya dari sisi Bu Ajeng bisa melakukan inventarisir dulu apa saja harta-hartanya Ibu. Kalau perlu Ibu lakukan blokir di masing-masing itu, di masing-masing instansi. Ya? Iya bisa kita blokir. Jadi kan artinya misalnya nih sertifikat rumah. Masih punya kan Bun ya? Kan ada kan sertifikatnya diambil. Iya Bu. Oh masih ada. Oh kalau misalnya sertifikat rumah nggak ada ya berarti bisa disimpan sama Bu Ajeng. Tapi kalau misalnya kayak BPKB mobil gitu, itu kan diambil juga. Apa masih di Bunda nggak? BPKB sama saya. Oh iya. SDNK pun sama saya. Oh iya, dia berarti memegang fisik-fisiknya aja. Oh, cuman menguasai. Kalau menguasai dilaporin aja penggelapan, Bun. Saya sudah berusaha ke situ, saya minta tolong ke Bapak polisi itu sampai kemarin saya tuh. Karena saya kan pengen ambil dong biar saya punya penghasilan lah dari kontrakan saya gitu kan. Nggak bisa, dia ngamuk di sana. Dari sisi saya berpendapat ya sebagai orang perdata ya, menurut saya kita harus mempermasalahkan itu. Memang bisa lewat coba pakai pengacara sama ini Bun. LBH Apik Apik ya, biasanya itu yang buat memang penanganan khusus KDRT. Untuk kan memang pemerintah pun juga melakukan perlindungan banyak ya terhadap kasus-kasus kayak Bu Ajeng, karena juga
kondisinya di seluruh Indonesia ini perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu banyak sekali dan parah-parah sampai yang meninggal pun juga banyak begitu. Mbak Irma, tadi kan Bunda cerita, jadi setelah dia sempat balik ke kampung, terus pas balik rumah sama properti-properti yang lain itu justru ditempati nama istri sah. Kita nggak tahu ya, belum ada konfirmasi ya Bunda, apakah itu juga dinikahi secara negara atau hanya secara siri, tapi udah ditempatin sama istri dan anak. Kalau di dalam kacamata perdata, ketika kita mengambil barang orang lain yang jelas-jelas sertifikatnya di Bunda Ajeng, itu berarti hak milik. Itu konteksnya gimana tuh? Iya, jadi artinya ini kalau ini menurut saya penyerobotan ya, masuk ke dalam justru itu ya? penyerobotan lahan semacam itu ya. Jadi kalau misalnya masuk dalam kategori seperti itu memang bisa dilaporkan masuk ke Pidana justru ya? penyerobotan kasusnya. Jadi artinya selain tindakan tidak menyenangkan, kekerasan fisik itu juga masuk, juga bisa dilaporkan. Didampingi sama advokat atau LBH gitu ya, pengacara-pengacara publik yang pasti banyak kok yang penonton waris Melek pada hari hukum, ini, melek hukum pada hari ini bisa membantu begitu. Kita harapin sih, makanya udah datang dan bisa jadi mungkin ada pengacara atau siapapun yang punya lisensi memberikan pendampingan hukum ya kan, sebagai advokat juga bisa bantu. Nah, hal-hal keperdataan apalagi sih Mbak Irma mungkin yang bisa Mbak Irma bisa lihat dari kasus ini, selain tadi pernikahan itu ternyata kalau secara siri, mungkin bagi banyak perempuan nih secara siri, ternyata kalau nikah itu nikah secara siri itu nggak ada hubungan keperdataan. Nah, akibat hukumnya apa tuh kalau kita nggak punya hubungan keperdataan sama suami? Jadi gini ya, Fris ya. Jadi kasus seperti Bunda Ajeng ini cukup banyak di dalam praktek ya. Jadi orang tuh selalu berpikir bahwa yang penting sah gitu kan ya, Fris. Jadi artinya pada saat dinikahin terus kemudian yang penting secara agama sah. Jadi kadang-kadang problemnya di undang-undang perkawinan di Indonesia ini kan bukan problem ya, memang diatur supaya itu menganut kepada azas monogami. Prinsipnya adalah monogami. Kenapa poligami dibolehkan? Satu aja loh, satu aja. Itu aja seringnya juga harus di-maintain dengan baik gitu kan. Belum tentu memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun istri gitu ya. Betul, makanya kenapa sebetulnya prinsipnya itu tadi, kita kan sebetulnya membina hubungan rumah tangga itu bukan hanya untuk kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Jadi itu yang prinsipnya bagus banget di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, dalam hal ini kalau misalnya ternyata dia Muslim, memang ada kebolehan untuk dinikahi lebih dari satu, tapi resmi. Dalam hal ini resmi ini maksimum 4 dengan persetujuan dari istri-istri sebelumnya. Nah, pada saat persetujuan dari istri-istri sebelumnya inilah, maka biasanya ini yang disimpangin gitu loh, Fris. Kayak tadi ceritanya Bunda Ajeng nggak dapat persetujuan pas waktu pertama kali deketin katanya justru lajang, belum menikah, bahkan tidak cerita bahwa punya anak. Ternyata seiring berjalannya waktu 5 tahunan ya Bun ya, baru tahu ternyata punya istri juga. Iya. Jadi kalaupun dilakukan secara resmi, berarti kan ada pemalsuan dokumen. Tapi kan ini kan tidak resmi karena siri kan. Kalau misalnya dilakukan secara resmi, pastinya kan harus ada izin dari istri-istri sebelumnya, dan itu betul-betul kadang-kadang ada tanya jawabnya juga. Jadi artinya ini pengalaman juga ya buat para penonton, para perempuan yang ingin supaya melindungi dirinya sendiri ya, terutama ya. Jadi artinya kadang-kadang tergiur dengan janji-janji. Nah, ketika ternyata harus berhubungan dengan hukum, misalkan terus sampai kepada terjadi peristiwa pewarisan, yang kasihan itu anaknya masalahnya. Nah, ini untung nggak ada. Malah masih mending tidak ada perkawinan yang resmi. Malah pembuktiannya sebagai misalkan nih sampai menuntut, nah saya sebagai suami saya punya hak setengah dari hartanya Bunda Ajeng misalnya begitu. Ternyata bukan ini nih, hartanya nggak didapat saat bersama gitu ya. Bunda sama Mbak Irma mau minum dulu, saya siapin. Ambil dulu ya, air putih dulu nggak apa-apa. Sekarang terima kasih. Kayaknya habis deh, bentar ya. Iya, makasih.
Jadi Bu Oke, Ajeng ini sebetulnya minumnya. Silakan. Oh iya, makasih. Duh, Alhamdulillah. kita lanjut ngobrol lagi lah. Monggo diminum dulu. Ini soal aspek mumpung ada jagonya Perdata di depan kita, Bunda. Jadi kita tanya soal apa barang-barang rumah yang dimiliki sama Bunda Ajeng ini, tapi saat ini sudah beralih ke pemilik sudah beralih punya robotan ya kalau di Dana benar. ya. Jadi gini, Bu Ajeng sama Fris ya, yang sering terjadi di dalam praktek memang ada seorang wanita yang ketika menikah itu sebetulnya sudah bawa harta. Nah, ketika dia menikah, seorang wanita sudah bawa anak, terus kemudian ada seorang laki-laki juga mungkin sudah bawa anak karena ada istri sah itu tadi kan. Nah, terus kemudian menikah secara siri. Terkadang yang kejadian di masyarakat itu variasinya banyak. Bisa terjadi istrinya itu setiap kali, jadi pada dasarnya kan setiap perkawinan itu ada hartanya sendiri-sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang percampuran harta, itu kan terjadi apabila kita memang menikah secara sah, kembali lagi sesuai dengan hukum negara, selain dengan hukum agama kan yang waktu itu saya pernah cerita juga sama Fris bahwa kalau misalnya di dalam masyarakat itu juga ada secara hukum adat. Juga di dalam WNI keturunan Chinese tuh ada makan meja gitu kan secara adat. Nah, ketika sudah terjadi perkawinan itu variasinya kadang-kadang seperti kasusnya Bu Ajeng, sudah punya rumah sendiri gitu loh Fris. Udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Jadi istilahnya kan ada harta bawaan. Nah, ketika si suami ini dalam kasusnya yang sedikit berbeda ya. Jadi si suami ini meninggal dunia, kejadian di dalam praktek itu terkadang anaknya dari suami yang anak sah dari atau anak kandung dari suami yang sudah meninggal itu malah menuntut hak atau bagiannya dari istri sirinya. Yang bisa jadi ya sebenarnya dia adalah ibu tirinya gitu Ibu ya. tirinya. Dan itu kan pada saat itu kita kan juga suka harus melihat, dulu kan yang beliin kan papa katanya gitu kan, papa yang beliin. Itu kan uangnya papa yang ada di situ gitu kan. Nah, itu soalnya kejadian banyak banget gitu loh Fris di dalam praktek Fris. Karena ibaratnya nih padahal Bunda Ajeng nih datang dengan membawa harta sendiri ke dalam perkawinan. Yang nyata-nyata kalau di dalam hukum perdata itu dikenal sebagai harta bawaan. Jadi dalam hukum perdata maupun hukum Islam itu dikenal yang namanya harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta perolehan atau harta bersama itu harta yang diperoleh ketika perkawinan sudah berlangsung. Nah, otomatis ketika perkawinan sudah berlangsung itu memang ada yang namanya harta bersama yang memang ketika si suami yang memiliki istri lebih dari satu tadi meninggal dunia, inilah yang terjadi suatu sirkah terhadap hak atau bagian si suami tadi gitu. Ada juga Mbak Irma yang berbeda jauh terjadi dibanding dengan ini kan langka betul ya. Ada istri yang kemudian justru sederhananya biayain hidup suami malah. Benar. Ini kan biasanya juga kalau pernikahan siri dan mungkin kita sering nonton atau lihat-lihat di berita banyak banget yang suami yang menikahi secara siri perempuan itu dengan misalnya iming-iming membelikan rumah, membelikan properti, barang-barang lain. Nah, si istri sahnya nih dalam arti secara negara mungkin istri pertamanya, kemudian keberatan nih sama pemberian suami kepada istri sirinya, bisa nggak tuh dia gugat? Dia punya dasar nggak gugat? Nah, sekarang tergantung waktu cara pembeliannya itu seperti apa, Fris. Kalau misalnya seolah-olah memang udah tiba-tiba dibelikan ke atas nama istrinya, itu kan otomatis seperti seolah-olah memang istrinya istri sirinya ya maksud saya itu seolah-olah kan memang sudah dibeli sendiri begitu kan. Tapi ketika memang ada buktinya, ada uangnya ditransfer, dikasih begitu kan, itu kan berarti melalui mekanisme pembuktian gitu loh Fris. Soalnya ada juga ya maksudnya yang orang juga perempuan itu memang ya seperti tadi kalau ceritanya Bunda Ajeng ini kan laki-laki yang mengincar hartanya perempuan. Ini sebaliknya yang perempuan mengincar hartanya juga ada. Jadi artinya variasi kasusnya di masyarakat itu banyak gitu. Ya. Jadi artinya di sini kita memang terutama juga perempuan ya, karena saya berpikir bahwa memang banyak yang menjadi korban itu memang perempuan. Perempuan itu sebaiknya memang kan pada saat
memiliki penghasilan sendiri, terus kemudian memang bersama-sama dengan pasangannya. Memang dalam hal ini tidak ada pembedaan secara hukum agama ataupun hukum negara. Seperti halnya ya, ada pertanyaan, kok istri saya itu selama ini nggak pernah kerja gitu kan? Selama ini dia cuma masak, bersihin rumah, jaga anak gitu kan? Kenapa sih kok dia dapat hak setengah dari harta saya gitu ketika saya harus bercerai gitu, ketika harus berpisah begitu kan? Nah, pada kenyataannya memang dalam undang-undang itu dianggap sebagai suatu kerjasama dalam suatu rumah tangga gitu loh, ya. Fris. Oh, nggak perlu lagi itu dipertanyakan ya. Iya, Karena nah makanya biasanya kenapa tuh suami cari nafkah gitu ya, jadi kenapa pas cerai jadi harus bagi dua gitu Iya, ya. benar. Nah, hal-hal seperti itu, Fris. Nah, juga sama kejadiannya ketika taruhlah nih seperti yang kasusnya pernikahan tadi diizinkan sehingga secara resmi misalkan punya istri 4 nih, Fris. Nah, begitu secara resmi punya istri 4, terus kemudian yang meninggal dunia si suami nih, misalkan ada 4 terus ada suami, ini 4 meninggal dunia. Ini setengah dari hartanya si suami itu diwarisi secara sirkah terlebih dahulu gitu bersama-sama oleh si 4 istri secara bersama-sama. Tapi setiap perkawinan ini kan sebetulnya ada harta bersamanya. Makanya kenapa terkadang untuk kita pembuktian secara keperdataannya ada baiknya setiap kali menikah itu membuat suatu yang namanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin, Fris. Jadi artinya supaya clear gitu ya, berapa banyak harta yang dibawa atau apa saja yang dibawa. Benar. Okay. Walaupun nantinya kita akan ada yang namanya wasiat, ada yang namanya hibah, ada yang namanya hibah wasiat gitu kan. Banyak mekanisme lainnya. Tapi pada saat kita dari awal sudah jelas ya ibaratnya kedudukannya ya. Kalau dulu kan masih ibaratnya agak tabu ya kita ngomong-ngomong tentang harta ya. Tapi kalau udah kejadian kayak Bunda Ajeng gini kan jadi akhirnya masa lebih kita yang lagi punya masalahnya ya, Bun. punya jadi kayak Bunda, kita yang minjem gitu kan. Mungkin bisa nanya lagi ke Mbak Irmanya kira-kira. Iya Bu, saya mau tanya adalah bagaimana saya pingin rumah saya, mobil saya itu kembali ke saya gitu. Yang secara hukum Bunda tuh punya sertifikat, punya STNK, BPKB gitu, punya masih pegang sekarang ya. Atau kekhawatiran Bunda nih malah justru yang harus kita cegah, Mbak Irma, mungkin karena dari aspek perdata, jangan sampai istri pertama, istri sahnya, istri atau anaknya kemudian justru mengklaim hartanya Bunda Ajeng. Iya. Nah, makanya kan seperti itu, Bu. Gimana tuh Mbak Irma? Ya, makanya seperti yang tadi sempat saya singgung juga. Soalnya di kejadian dalam praktek tuh banyak gitu loh, Fris, kayak gitu, kayak Bunda Ajeng, kejadiannya kayak Bunda Ajeng. Jadi makanya kenapa dari sisi kita pembuktian adanya harta itu penting, asal usul harta lah istilahnya ya. Ketika memang dia menuntut, kita kan tetap bisa berkeras bahwa itu memang kita bawa ke dalam perkawinan gitu. Artinya kalaupun terjadi perkawinan, bukti terjadinya perkawinan secara hukum aja kan nggak ada gitu kan. Iya. Nah, dalam hal itu dia membuktikan menuntut itu atas dasar apa? Pertama, bukti bahwa adanya harta bersama tidak ada dari sisi hukumnya. Terus hubungan hukum pernikahannya siri. Iya, hubungan hukum secara keperdataan hanya dibuktikan mungkin dengan catatan kakak misalkan seperti itu, kakaknya ada. Tapi kan tidak ada bukti surat nikah yang sebagai dasar paling mutlak dalam mencatatkan. Nah, pada saat kejadian seperti istri siri menuntut harta suami sirinya atau sebaliknya, itu kan tetap larinya ke pengadilan. Begitu ke pengadilan, begitu tidak nggak ada catatannya langsung ditolak gitu ya. Karena nggak ada buktinya gitu kan. Suami berarti dalam posisinya suami pun nggak bisa sebetulnya sebenarnya itu hanya penguasaan secara fisik. Makanya tadinya saya berpikir kalau sampai sertifikatnya diambil, terus kemudian juga BPKB diambil, bisa mengajukan pemblokiran ke instansi yang berwenang gitu. Gitu jadi ya? Kan iya, jadi supaya nggak dipindah tangankan, nggak dialihkan gitu kan. Sampai dijual gitu
iya, karena kadang-kadang juga bisa Fris dipalsuin gitu loh Fris ininya. Sertifikatnya tiba-tiba jadi ada 2 gitu ya. Iya, produk atau BPKB-nya. dipalsuin tanda tangannya misalnya, terus oke. tiba-tiba bilang nih misalnya nih ya, itu sertifikatnya taruhlah jadi apa sih istilahnya, istri aslinya dia yang jadi Bunda Ajeng misalnya, amit-amit ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Itu yang Misalkan saya itu. takutkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau sampai terjadi seperti itu? Nah, Bun, kalau misalnya kayak begitu bisa diblokir di kantor pertanahan setempat, Bun. Jadi supaya nggak bisa dialihkan, nggak bisa dipindah tangankan. Nanti Kantor kalaupun pertanahan di mana tanah itu tercatat berada. Jadi misalnya ini kan di lokasinya di mana, Bun? Di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di Kalibata, berarti di daerah Jakarta Selatan, kantor pertanahan Jakarta Selatan. Itu Bun, segera diurus tuh Bun. Bener. Sebelum terjadi lagi yang lebih Lebih parah kompleks gitu lagi, kan, ya, betul. antisipasi termasuk ke kantor polisi untuk bokir Tanya lagi BPKB supaya nggak bisa dialihkan gitu kan, Bun. Karena gini, mohon maaf, sudah 1 tahun ini saya tidak bisa menginjakkan kaki saya ke rumah saya sendiri. Oh, berarti sempat disimpannya dokumen itu di mana, Bun? Jadi rumah tangga kan memang yang sebelum dia mengusir saya sudah tidak baik, kondisi yang sangat tidak baik gitu kan. Di situ saya berpikir Bunda bawa tuh semua barang-barangnya. Nah itu saya bawa seingatnya saya, gitu kan. Namanya saya pergi pakai daster aja, saya cuma bawa tas. Seingatnya saya, yang lalu surat-surat penting anak saya tuh ijazah, akte lahir anak saya, dan yang lain-lain nggak kebawa sama sekali. Terus sampai sekarang tuh nggak ada. Jadi waktu anak saya perlu untuk kebutuhan kuliahnya itu udah nggak ada di situ Berkas-berkasnya ya. berkas anak saya dua-duanya nggak ada di situ. Lalu saya bingung dong, anak saya nggak punya surat-surat sama sekali, dia kan butuh ya kan seperti itu. Bagaimanapun akta Dia kelahiran berkelak, harus ngurus ya. dia berkelak. Padahal yang nempatin rumah itu cuma dia. Saya mengambil itu waktu itu Pak RT, minta dampingan Pak RT suruh ngambilin gitu kan. Nggak ada itu surat. Terakhir itu saya ke rumah. Dan sampai sekarang sudah 1 tahun ini saya tidak bisa masuk ke rumah saya sendiri, digembok atas bawah gerbangnya. Itu. Yang mereka masih menempati situ ya, Iya. Bun ya. Masih. Oke. Jadi diajukan kehilangan dulu aja, Bun. Jadi ke kepolisian Kepolisian setempat untuk mengajukan kehilangan. Terus kan dasarnya kan data-data diri ibu kan masih ada kan. Menjadi data-data diri ibu itu yang untuk dijadikan sebagai dasar untuk pemblokiran semua aset. aset ya. Jadi jangan sampai nanti asetnya dipindah tangan kan. Keburu dijual Iya, gitu loh. jadi kan Iya, kadang-kadang ada kalau dokumen-dokumen asli udah dipegang, pemalsuan gitu kan, dipalsuin terus kemudian pada dijual-jualin, akhirnya jadi seolah-olah Rumit menjadi lagi buat pemilik yang buktiin sah. ya Iya, nggak sih? rumit lagi Iya, gitu. Iya. Saya nerima banyak email juga Mbak Oh, iya, Irma, iya. yang nanya-nanya soal aspek perdata lah, karena saya cerita ke teman-teman kalau bakal gabung lagi Mbak Irma setelah sebelumnya saya udah undang juga nih, Iya, Bun. Jadi saya sering banyak nanya sih, banyak bantu dari Mbak Irma buat lalu kita bicara soal waris kan. Iya, Jadi benar. masih deket-deket lah di ranah perdata. Iya, Saya ambil iya. dulu ya emailnya. Iya, Saya udah iya, catat oke. sih beberapa. Oke. Bentar ya. Nih udah ada beberapa sih, saya pilihin 3 udah saya printin daripada nanti kalau dibuka di gadget takut malah kelewat-lewat ketimpa sama email lain. Iya. Ini saya bacain aja ya. Mbak Iya, Irma iya, ya. boleh. Ini dari Irwanto Ami katanya. Ini dia punya assalamualaikum katanya. Almarhum ayah saya masih punya harta warisan di luar pulau yang sekarang ditempati oleh adik ayah saya. Almarhum ayah bersaudara 3 katanya. Kakak perempuan, kemudian ayah saya, adik laki-laki ayah. Nah, harta warisan terdiri dari kebun dan tempat tinggal. Gimana cara pembagiannya? Karena saudara saya ingin saya mengurus warisan tersebut. Jadi gini, ini menarik ya. Jadi kadang-kadang orang suka mengkait-kaitkan ketika ada harta dari orang tua, saudara-saudaranya ikut-ikutan merasa memiliki gitu. Itu juga banyak kejadian seperti itu, Fris, di dalam praktek. Sebetulnya kalau kita mengambil dari kacamata hukum perdata, misalkan dari hukum waris perdata, itu yang pasti kalau selama masih ada anak kandung, itu akan menutup golongan-golongan yang di atasnya. Jadi dalam hukum waris perdata itu ada
4 golongan. Yang pertama tentunya anak dan istri yang merupakan keluarga inti, terus kemudian yang kedua saudara kandung dan orang tua, yang ketiga saudara dari kakek dan ke samping, terus kemudian yang keempat itu sampai ke derajat ke-6 gitu kan. Nah, dalam hal ini kasusnya yang tadi disampaikan, baik secara hukum waris negara atau hukum perdata maupun hukum waris secara Islam, kondisinya itu tetap selama ada anak kandung, apalagi ini anaknya laki-laki kan, saya lihat kan, itu sudah menutup hak dari golongan yang berikutnya gitu. Artinya sudah menutup si paman-paman tadi ya. Tentunya yang berhak mewaris adalah anaknya tadi aja begitu. Oh, gitu apalagi ya. kan langsung dari bapaknya. Bapaknya kan. Okay. Kalau memang dia nggak ada apa namanya, kalau nggak ada anak laki-laki, kalau secara waris Islam mau ditarik, itu masih bisa memang naik ke atas. Tapi kalau secara waris perdata barat, pasti anaknya. Tapi kalau ini kan udah laki-laki ya, jadi pasti. Betul, jadi dilihat dari udah berbagai jelas. sudut pandang udah jelas. Iya. Udah menjawab ya, Mas Irwanto Ami. Terus berikutnya dari Mas Edi Cahyadi Putra. Katanya, apakah anak angkat itu berhak menerima warisan atau peninggalan berdasarkan surat wasiat orang tua? Nah, ini menarik ya, karena kalau kita ngelihat dari segmen yang mana, kalau misalnya kita lihat dari sisi sudut pandang yang mana, ketika kita bicara tentang anak angkat, dia diangkat secara sah atau tidak. Jadi kalau dia sah dengan adanya penetapan pengadilan juga tentang jadi akte notaris terus penetapan pengadilan gitu kan, itu dia kalau secara hukum perdata bisa memiliki hak sebagaimana haknya sebagai anak kandung. Tapi kalau misalnya secara hukum waris Islam itu nggak dikenal yang namanya anak angkat punya hak mewaris. Nah, dalam hal ini kalau ada wasiat katanya. Nah, ya, dalam hal ini karena adanya wasiat, otomatis di sini dia bisa memiliki harta tersebut. Tapi kembali lagi kan tadi ada dua aspek, dia sah atau tidak pengangkatannya. Terus kalaupun dia ditinjau dari hukum waris yang mana. Kalau misalnya kita bicara tentang wasiat itu kalau di dalam hukum waris Islam itu boleh dilaksanakan, tapi maksimum 1/3 apabila tidak ditolak oleh yang lain. Tapi kalau misalnya ternyata ditolak oleh ahli waris yang berhak yang lainnya, itu dia hanya bisa dijalankan 1/3-nya. Nah, gitu tapi ya. kalau misalnya yang secara perdata dan dia sah, ya dia boleh dapat ini. Mungkin wasiat itu adalah memperkuat kedudukan si anak angkat tadi gitu. Apalagi tadi dia ada akta notaris ketika pengangkatan dia. Iya, dia sah. Dia sah gitu ya. Kalau dia diangkat secara sah ya. Oke, Mas Edi moga menjawab ya jawaban dari Mbak Irma. Iya. Nih terus yang terakhir ada Mas Raymond Sutanto katanya, ayah dan ibu sudah meninggal. Jika ahli waris terhadap suatu objek warisan ada yang juga sudah meninggal dunia. Jadi katanya ada 1 orang dari 6 bersaudara. Menurut hukum perdata, apakah ahli waris dalam hal ini anak-anak dari saudara yang telah meninggal dunia tersebut masih berhak atas bagian dari yang telah meninggal dunia tersebut? Ya, ini juga kembali lagi Verfris. Ini kan hukum waris di Indonesia ini kan ada 3 macam ya. Jadi saya harus selalu mengulang-ulang karena dimensi atau sudut pandangnya berbeda. Berbeda. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang hukum kewarisan perdata barat atau hukum kewarisan yang biasa dipakai sebagai hukum waris negara, itu ada yang namanya istilahnya bijplaatsvervulling atau ahli waris pengganti. Jadi pada saat meninggal terus kemudian masih ada anak, ya berarti anaknya itu mewarisi harta yang seharusnya diwarisi oleh ayahnya dari kakeknya dia gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang hukum kewarisan Islam, itu yang sudah meninggal itu tidak bisa mewariskan kepada yang masih hidup. Yang belum meninggal belum bisa mewariskan kepada yang masih hidup. Jadi otomatis di sini karena bapaknya itu meninggal lebih dulu dari kakeknya, maka otomatis di sini si anak itu cuman berhak untuk wasiat wajibah pemeliharaan gitu. Jadi tidak ada namanya istilahnya ahli waris pengganti. Tapi begitupun kalau kita ajukan dia menuntut ke pengadilan agama, pengadilan agama akan menggunakan yang namanya kompilasi hukum Islam. Jadi selain mazhab-mazhab itu, kalau yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia itu adalah kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam itu akan mengatur yang adanya
hak-hak kepada anak yang cucu maksud saya ya, jadi yang menggantikan dari orang tuanya begitu. Gitu ya. Aduh, terima kasih banget. Mungkin Bunda Ajeng juga kemudian jadi dapat pengetahuan luar biasa nih dari Mbak Irma. Setiap kali kalau kita undang pasti kita dapat pelajaran berharga soal waris. Kenapa diundang? Karena paling banyak nih masalah kita adalah soal waris dan kali ini aspek perdata dari kasusnya Bunda Ajeng. Mungkin terakhir Mbak Irma bisa memberikan karena praktis hukum, jadi nasihat hukum nih ke Bunda Ajeng. Kira-kira apa aja nih Mbak Irma yang paling sederhana yang bisa dilakuin untuk ya setidaknya karena saking carut marutnya nih kasusnya, mungkin itu bisa dimulai dari situ dulu. Iya, jadi kalau menurut saya sebagai dalam kacamata hukum, yang pasti ini kan masuk dalam kategori koridor Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Jadi memang jadi udah bener lapor polisi ya. Itu sudah benar. Jadi artinya itu yang pasti. Terus kemudian yang kedua, masalah pertama kali yang harus dilakukan tentunya adalah perlindungan terhadap aset-aset kita ya, seperti tadi yang blokir tadi aja dulu blokir gitu ya. dulu semuanya, jangan sampai dialihkan. Nanti kita pembuktiannya secara hukum secara kepemilikan padahal itu rumah-rumah kita, mobil-mobil kita gitu kan. Jadi nggak bisa dibuktikan lebih lanjut gitu. Jangan sampai dijual gitu. Jangan sampai dijual. Itu kan lebih ibaratnya 0-0 banget gitu loh maksudnya. Nah, terus yang ketiga, kalau ada kekerasan fisik memang pertama kita trauma healing dulu ya. Jadi artinya kita mencari yang namanya grup support system ya, support system yang nantinya bisa membantu selain secara moral, tentunya juga kita harus bisa jalur hukum yang jelas gitu. Nah, itu biasanya memang banyak lembaga bantuan hukum terutama yang melindungi atau bergerak di bidang perlindungan kepada wanita dan anak-anak ya. Betul. Oke, sip. Makan tadi Mbak Irma udah sebut LBH Apik, dan mungkin kita ajak juga yang mungkin nonton kita nih kalau misalnya mau memberikan perlindungan hukum atau pendampingan hukum ke Bunda Ajeng, juga tentu Bunda Ajeng akan sangat senang hati menerimanya. Terima kasih udah datang Bunda. Terima kasih juga Mbak Irma udah datang dan cerita banyak lagi soal waris dan aspek-aspek perdata lainnya. Saya juga mau ajak Anda untuk kirim aja seperti teman-teman saya yang tadi, kirim aja ke email di bawah ini, Melek Hukum. Nanti mungkin akan ada banyak praktisi hukum yang saya undang untuk ngobrol dan bisa tanya-tanya banyak supaya kita namanya juga Melek Hukum ya, supaya kita melek terhadap hukum dan tentu kita taat hukum jadinya, kemudian juga bisa tahu hak dan kewajiban kita di mana. Makasih udah nonton, saya Christian Grich, kita jumpa lagi lain kesempatan ya. Ya, terima kasih.